Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Muhammad Jamil SE MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar bisnis digital. Perkenalkan, nama saya Nurhikmah Firlianti dari Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang teori konsep dasar bisnis digital. Adapun pengertian dari strategi digital, yaitu proses penentuan visi, tujuan, peluang, dan inisiatif sebuah organisasi, baik bisnis maupun nirlaba, untuk memaksimalkan dari prospek dunia digital. Adapun perubahan strategi itu dari offline menjadi ke online, yang lebih luas bisa disebut dengan dunia digital, baik di organisasi maupun di perusahaan tertentu. Dalam pemasaran atau perusahaan yang telah banyak berubah dalam bentuk teknologi digital untuk meraih pelanggan yang memuaskan pelanggan hingga terjadinya transaksi secara elektrik, ditambah dengan fakta bahwa yang jauh lebih murah dibanding dengan dunia non-digital atau konvensional. Kedua, apa yang strategi di bisnis digital itu sendiri? Yaitu bisa melalui 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi peluang atau tantangan dalam berbisnis, di mana aset online dapat memberikan sebuah solusi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan terpenuhinya atau menyelesaikan tujuan dari pelanggan, kemudian menyelaraskan peluang tersebut dengan memenuhi bisnis mereka dan kebutuhan pelanggan, tujuan serta peluang dan tantangan. Yang keempat, memprioritaskan serangkaian inisiatif online dengan optimasi mesin. Dalam setiap tahap tersebut, sejumlah teknik dapat digunakan perkembangan teknologinya. Yaitu yang pertama, hampir satu orang dengan 2 smartphone. Contohnya, kita tidak bisa ambil pusing bahwa zaman sekarang semua orang bisa menggunakan smartphone lebih dari satu. Penjelasan yang kedua, yaitu melalui komponen bisnis digital, kita tidak akan berjalan dengan searah, sebab mengetahui apa produk yang ia ciptakan, serta target pasar apa yang akan dia tuju. Adapun model bisnis digital, yaitu bisnis komponen ini lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan keuntungan atau keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Tidak hanya itu, adanya juga membuat berbeda dengan bisnis pesaing lainnya. Oleh karena itu, menentukan produk ingin dijual seseorang akan mengetahui nilai yang akan diberikan kepada pelanggan ke depannya. Dengan begitu, otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis itu sendiri. Materi ketiga akan saya jelaskan tentang makro dan mikroekonomi. Adapun sumber daya mereka yaitu ekonomi mikro berupaya untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi pada keputusan orang dan apa dampak pilihan ini terhadap pasar umum sejauh menyangkut harga, permintaan, dan pasokan barang. Ini adalah bottom up, elemen dasar yang membentuk 3 sektor ekonomi, yaitu pertama, pertanian, manufaktur, dan jasa. Selanjutnya, tujuan untuk memahami pola upah, pekerjaan, dan pendapatan serta perilaku konsumen tren. Pengeluaran perilaku kebijakan perusahaan dapat peraturan berdampak pada perusahaan itu sendiri. Ekonomi mikro mencoba menentukan keputusan dan alokasi sumber daya pada tingkat individu, serta menjelaskan terjadinya ketika kondisi tersebut berubah. Ekonomi mikro di sini meringkas, menentukan, dan memahami hal-hal berikut. Yang pertama itu bagaimana orang dan rumah tangga menghabiskan anggaran mereka. Kombinasi produk dan layanan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam konteks anggaran yang tersedia, bagaimana individu memutuskan apakah akan bekerja atau tidaknya. Dan apakah mereka memilih untuk bekerja waktu atau bekerja paruh waktu. Bagaimana orang memutuskan untuk menabung atau masa depan, dan mereka untuk ditabung atau apakah mereka untuk bertujuan untuk berhutang.
Bagaimana sebuah bisnis memutuskan produksi, menjual produk tertentu, bagaimana memproduksi masing-masing yang akan dijual, dan berapa banyak konsumen yang akan menyebabkan mereka memutuskan berapa banyak kerjaan yang akan dikerjakan. Di sebuah perusahaan membiayai bisnisnya, kapan bisnis akan memutuskan untuk memperluas, memperhemat, dan bahkan menutup usaha mereka. Contohnya, ekonomi depan menggunakan informasi dari laporan keuangan perusahaan untuk menentukan bagaimana organisasi dapat memaksimalkan kapasitas produksi dan outputnya, untuk menurunkan harga dan menjadi kompetitif. Untuk memudahkan perusahaan, Anda membuat laporan keuangan dengan cepat, tepat, dan minim kesalahan. Anda bisa menggunakan software akuntansi seperti Akurat Online yang bisa digunakan secara gratis. Adapun ekonomi makroekonomi, yaitu studi holistik tentang struktur kinerja perilaku dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Ekonomi makro ialah pendekatan top-down berupa memahami perubahan dalam produk industri dan ekonomi daripada perusahaan atau individu tunggal, yang berupa menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya tingkat inflasi dan apa yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Untuk meringkas ekonomi makro, kita berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Faktor mana yang menentukan berapa banyak barang dan jasa yang dapat kita produksi di suatu negara? Apa yang menentukan jumlah pekerjaan tak tersedia? Ekonomi apa yang menentukan standar dari faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi melaju atau melambat? Dan apa yang menyebabkan organisasi memperkerjakan atau memecat tenaga kerja? Dan apa saja kondisi kesehatan ekonomi negara kita berdasarkan pada peningkatan standar hidup, pengangguran rendah, dan inflasi yang rendah. Algoritma sendiri merupakan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam media sosial. Algoritma tersebut mengatur dari informasi yang beredar dari sistemnya. Tiap algoritma memiliki cara masing-masing untuk mengatur bagaimana algoritmanya itu sendiri bekerja, dan untuk menyampaikan ke audiens lain bagaimana algoritma media sosialnya. Rata-rata digunakan sebagai platform media sosial, biasanya merekam kebiasaan pengguna. Misal, contohnya pengguna tersebut sering melakukan pencarian dengan kata jual beli mobil. Rata-rata konten yang muncul di media sosialnya akan berhubungan dengan dunia jual beli mobil tersebut. Untuk mendapatkan umpan audiens di pemasar digital tersebut. Cara kerja algoritma pada media sosial menjadi target pasar yang mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi itulah tadi pemaparan materi tentang konsep teori bisnis digital. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.